Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sob bersama channel Sang Milenial. Kali ini channel Sang Milenial akan membahas mengenai memfaktorkan persamaan kuadrat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih sob, ada dua bentuk dasar. Yang pertama yaitu x kuadrat plus minus bx plus minus c. Bentuk yang kedua yaitu ax kuadrat plus minus bx plus minus c. Dari kedua bentuk ini kita bisa melihat sob, perbedaannya yaitu ada dan tidaknya angka koefisien paling depan ini ya sob. Dari persamaan kedua ini terdapat juga perbedaan dalam menyelesaikannya sob, atau memfaktorkannya sob. Langsung saja, penasaran kan sob? Kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita kerjakan memfaktorkannya ya sob. Cara mengerjakannya yaitu kita buat dua kurung di sini dan di sini. Kita tulis di sini x dan di sini juga x karena di sini adalah x kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu kita melihat nilai dari konstanta ini ya sob, yaitu 10. Nilai 10 ini jika kita bayangkan bisa dikalikan berapa dengan berapa sob? Ya betul sekali, kita bisa mengalikan dengan 1 kali 10 maupun 2 dikali 5. Nah pertanyaannya, kita memilih 1 kali 10 atau 2 dikali 5? Jawabannya seperti ini sob. Angka ini jika ditambahkan atau dikurangi maka hasilnya akan nilai koefisien yang tengah ini sob. Nilai koefisien yang tengah ini adalah 3. Maka yang akan menjadi 3 yaitu 5 dan 2 jika dikurangi adalah 3. Kita tulis di sini adalah 5 dan di sini adalah 2. Untuk penempatannya bebas ya sob, mau 5 di depan ataupun di belakang sama saja. Lalu pasti di sini akan terdapat tanda kan sob, entah itu positif maupun negatif. Nah, gimana sih cara menentukan tanda ini? Caranya perlu kalian ingat sob, yaitu dengan melihat tanda dari konstanta ini ya sob. Tanda dari konstanta ini. Saya ketik saja. Jika tanda konstanta negatif, maka tanda hubung akan berbeda. Nah, maksudnya dari kata ini gimana sob? Tanda dari konstanta ini adalah negatif, maka tanda hubung akan berbeda. Tanda hubung yang mana? Tanda hubung yang ini ya sob. Tanda hubung ini dan ini nanti akan berbeda. Entah di sini positif maupun negatif dan entah di sini positif maupun negatif. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya yaitu kita melihat tanda koefisien yang tengah ini sob. Angka yang besar akan mengikuti tanda koefisien yang tengah ini sob. Jadi dari 2 dan 5 angka yang besar adalah 5, maka 5 akan bertanda negatif. 5 bertanda negatif. Karena di sini tandanya negatif dan tanda hubungnya akan berbeda, maka karena di sini sudah negatif, maka di sini akan positif. Selesai. Kita sudah memfaktorkan persamaan kuadrat soal yang barusan ya sob. Mau kita buktikan sob? Langsung saja kita buktikan. Kita kalikan secara distributif ya sob, yaitu di sini dengan di sini dengan di sini maupun di sini dan di sini dengan di sini. X kali X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya X dikali negatif 5 sama dengan negatif 5x. Lalu 2 dikali X sama dengan positif 2x. 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10.
Kita tambahkan yang sama ya sob, x kuadrat negatif 5x ditambah 2x sama dengan negatif 3x, lalu min 10 sama dengan 0. Gimana sob? Hasilnya sama kan? Dari hasil yang ini dengan soal yang ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang kita kerjakan itu benar sob. Selanjutnya ada pertanyaan nih sob. Gimana kalau di sini kan tandanya negatif? Kalau tanda di sini adalah positif, gimana sob caranya? Nah, kita menuju contoh yang kedua, yaitu tanda konstanta ini bernilai positif. Bagaimana jika tanda ini bernilai positif? Penasaran kan sob? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya sob. Kita mempunyai persamaan seperti ini ya sob. X kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 0. Nah, jika kalian lihat tanda konstanta ini bernilai positif ya sob. Kalau tadi bernilai negatif dan kalau ini bernilai positif. Apa perbedaannya yaitu seperti ini sob. Jika tanda konstanta bernilai positif, maka tanda hubung akan sama mengikuti tanda koefisien tengah. Kalian baca dulu ya sob. Jika tanda konstanta bernilai positif, maka tanda hubung akan sama mengikuti tanda koefisien tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya sob. Kita buat dua kurung sama seperti tadi. Kita buat dua kurung di sini dan di sini. Lalu kita tulis x sama seperti tadi. Di sini x dan di sini juga x. Selanjutnya kita melihat nilai konstantanya, yaitu bernilai 20. Kita bayangkan lagi berapa dan berapa perkalian 20 apabila ditambahkan atau dikurangi menghasilkan angka 9. Gimana sob? Udah kepikiran angka berapa dan berapa? Yap, betul sekali, yaitu angka 5 dan 4. 5 dan 4. 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. Sedangkan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis di sini 5, di sini 4. Mau 5 di depan atau 5 belakang sama saja ya sob. Selanjutnya karena di sini tandanya adalah positif, maka tanda penghubung di sini dan di sini, tanda penghubung ini akan sama ya sob, depan sini dan belakang sini, mengikuti tanda koefisien yang tengah. Tanda koefisien tengah yaitu bernilai negatif, maka tandanya akan negatif. Di sini akan negatif dan di sini akan negatif. Selesai, kita sudah memfaktorkan persamaan kuadrat dari soal tadi ya sob. Selanjutnya kita akan membuktikan sob. Kita kalikan secara distributif lagi. X dikali dengan X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali dengan negatif 5 sama dengan negatif 5X. Selanjutnya negatif 4 dikali X sama dengan negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan, tanda jika negatif dikali dengan negatif maka tandanya akan berubah menjadi positif ya sob. Jadi positif 20. Selanjutnya kita jumlahkan atau kita hitung nilai yang sama ya sob, yaitu min 5x dengan min 4, yaitu menghasilkan negatif 9x. X kuadrat min 9x
plus 20 sama dengan 0. Gimana sob? Sama tidak sob? Hasil yang kita dapatkan dengan soal yang kita bahas tadi. Sama kan sob? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang bentuk kedua tadi sob. Saya hapus dulu. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua sob. Contoh soalnya seperti ini. Kita mempunyai persamaan 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, jika soalnya seperti ini, gimana cara memfaktorkannya sob? Caranya seperti ini sob. Kita kalikan angka paling depan dengan angka paling belakang. 3 dikali min 5, maka hasilnya akan min 15. Angka berapa dan berapa jika dikalikan hasilnya akan min 15, dan jika dikurangi atau ditambahkan maka hasilnya akan negatif 2. Sudah terpikirkan sob? Kalau sudah, maka ya betul sekali, hasilnya adalah negatif 5 dan 3, positif 3. Kita sudah mendapatkan angka yang ini ya sob. Selanjutnya langkah untuk memfaktorkannya yaitu kita buat sama seperti tadi, kita buat 2 kurung di sini dan di sini. Kalau soal sebelumnya hanya mencantumkan x-nya saja, tetapi kali ini kita mencantumkan koefisiennya juga ya sob, koefisien yang bernilai 3 ini. Jadi di sini 3x, di sini juga 3x. Nah, perbedaannya di sini akan kita bagi ya sob. Kita bagi dengan angka koefisien yang paling depan ini yaitu 3. Kita bagi dengan 3. Nanti 3 ini juga akan membagi salah satu dari kurung ini ya sob. Selanjutnya kita masukkan angka yang kita dapatkan tadi yaitu 3 dan negatif 5. Berarti di sini adalah positif 3. Di sini adalah negatif 5. Jika kita lihat kurung yang mana yang bisa dibagi dengan 3, ya betul sekali, kurung yang depan kita bisa bagi dengan 3. Maka kita akan bagi dengan 3, sehingga akan tersisa, kita coret karena di sini adalah tandanya positif, maka pembagiannya harus keduanya ya sob, baik 3 depan maupun 3 belakang. Tersisa 1, di sini 1, dan di sini juga 1. Maka di sini akan tersisa x plus 1, dan di sini akan 3x min 5. Nah, selesai, kita sudah memfaktorkan. Mau dibuktikan sob? Langsung saja kita buktikan ya sob. Kita kalikan distributif sama seperti tadi. X dikali dengan 3x, maka hasilnya akan 3x kuadrat. Selanjutnya x dikali dengan negatif 5, hasilnya akan negatif 5x. Selanjutnya positif 1 dikali dengan 3x, maka hasilnya akan plus 3x. Positif 1 dikali dengan negatif 5, maka hasilnya akan negatif 5. Kita hitung lagi ya sob, maka hasilnya akan 3x kuadrat negatif 5x ditambah 3x, maka hasilnya akan negatif 2x. Dan di sini tersisa negatif 5 sama dengan 0. Gimana sob? Sama kan seperti dengan soal yang kita kerjakan tadi yang ini? Jawabannya sama sob. Nah, mungkin itu dulu pembahasan dari channel Sang Milenial. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.